Hai Sobat Pembelajar, ketemu lagi di seri perpajakan instansi pemerintah. Nah, kali ini kita akan angkat studi kasus lengkap pemungutan pajak atas belanja barang. Bagian pertama, perhitungan pajak dan pembayaran kepada penyedia barang. Langsung saja kita ke studi kasus ya. Kasus kita ini pada tanggal 8 Februari 2021 ya, SMK Negeri 1 ya membeli secara tunai 10 alat tulis kantor, totalnya adalah Rp1.100.000 dan membeli buku-buku pelajaran sebanyak 10, totalnya adalah Rp1.500.000. Nah, pembelian ini dilakukan kepada toko buku A5 yang beralamat di Jalan Pancing 1 nomor 90 di Pekanbaru. Nah, toko buku A5 ini ternyata dimiliki oleh Tuan Joko yang mempunyai NPWP, nomornya bisa dilihat ya, 060-325-456-3261, 0-nya 3 kali. Dan Tuan Joko sudah terdaftar memiliki atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Atas transaksi ini Tuan Joko menerbitkan faktur pajak itu dengan kode, itu kodenya bisa dilihat ya, 020 sekian-sekian 21, terakhirnya adalah 101. Tertanggal 8 Februari 2021, senilai PPN-nya adalah Rp110.000. Kita akan kupas tuntas ya kasus kita ini, yang intinya adalah 2 item yang kita beli, ATK dan buku pelajaran umum, ada 2. Nah, ini akan kita kupas tuntas, akan 5 yang akan kita kupas. Yang pertama analisis PPN, yang kedua analisis PPH, analisis berapa yang dibayarkan kepada rekanan, kemudian bagaimana penyetorannya, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaporannya. Nah, di video ini kita akan bahas yang 1, 2, dan 3. Sementara 4 dan 5, penyetor dan lapor, saksikan di video yang kedua. Yang pertama, analisis PPN. Kita beli dari siapa? Tadi kita baca bersama kasusnya, kita beli dari Tuan Joko. Tuan Joko punya NPWP dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berarti sudah punya NPWP dan terdaftar PKP, dikukuhkan PKP. Yang kedua kita beli, yang kita beli adalah ATK. ATK ini kita cek, ATK ternyata itu adalah BKP. Apa itu BKP? Barang kena pajak. Sementara buku pelajaran umum kita cek ternyata buku pelajaran umum dibebaskan dari PPN. Menurut PMK nomor 5 garing PMK-10 tahun 2020 dibebaskan dari PPN. Jadi di antara 2 item belanja ini yang kena PPN adalah hanya ATK, tidak buku pelajaran umum. Nah, setelah kita tahu yang kena ATK adalah yang kena PPN adalah ATK, pertanyaannya adalah berapa PPN yang kita kenakan. Untuk mengetahui berapa PPN yang kita kenakan, itu rumusnya adalah DPP dikalikan 10%. Nah, berapa DPP-nya? Tapi apa dulu? DPP itu apa dulu? DPP itu singkatan dari dasar pengenaan pajak atau harga beli belum termasuk PPN. Saya ulangin ya, harga beli belum termasuk PPN. Nah, tadi kita lihat lagi di layar, tadi kita beli tanggal 8 Mei ya. Kita beli tadi 10 alat tulis, harga satuannya adalah Rp110.000, dibeli kuantitinya adalah 10, maka totalnya adalah Rp1.100.000. Ini DPP karena belum termasuk PPN, harga yang belum termasuk PPN. Berarti nilainya lah Rp1.100.000 atas ATK-nya. Nah, kalau begitu berapa PPN-nya? PPN-nya berarti DPP ya dikalikan 10%. Berarti Rp1.100.000 dikalikan 10%. Didapat angka Rp110.000. Nah, inilah PPN atas belanja ATK. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, ternyata setelah kita lihat tadi PPN-nya adalah Rp110.000. Pertanyaannya, siapa yang memungut? Apakah SMK Negeri 1 ataukah si Tuan Joko? Ya. Yang memungut SMK Tuan Joko. Nah, sebelum kita jawab, kita cek dulu. Kita cek dulu apa yang kita cek. Ya. Berapa total belanja belum termasuk PPN? Berapa total belanja belum termasuk PPN yang dilakukan? Dari mana kita tahu? Kita cek di layar ada namanya faktur penjualan. Ada 2 item yang kita beli. Pertama ATK, yang kedua buku pelajaran. Nah, kita total Rp1.100.000 ditambah Rp1.500.000 didapat angka Rp2.600.000.
Nah, 2.600.000 ini ternyata ya nilai ini ternyata di atas 2 juta. Menurut PMK 231, kalau di atas 2 juta, maka yang memungut ya adalah bukan Tuan Joko, tapi instansi pemerintah. Berarti SMK Negeri 1 yang memungut PPN. Berapa yang dipungut? 110.000 tadi. Nah, ini dia. Komplit ya. Di layar kita komplitkan centang-centang semua. Oke, clear untuk PPN atas ATK. Nah, tetapi setelah kita hitungan, kita perhatikan dokumennya. Dokumen apa saja yang kita terima dari Tuan Joko. Yang pertama tadi kan faktur penjualan kita ada terima. Ini di layar kita lihat. Beginilah format fakturnya. Maka nanti total tadi ditambah PPN 110.000. Maka yang nilai faktur kita adalah 2.710.000. Itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua kita terima adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak yang diberikan Tuan Joko formatnya seperti di layar ini. Ini formatnya. Kita breakdown ya, kita lihat satu persatu ya. Ini faktur pajak setelah kita terima, maka instansi atau bendahara ini harus memvalidasi. Validasi atas faktur ini. Kita validasi satu persatu, pastikan faktur pajak ini adalah produk dari e-faktur, aplikasi e-faktur. Nih, logonya seperti di aplikasi e-faktur. Kita cek pertama. Ya, yang kedua, setelah kita pastikan dia e-faktur, kita pastikan ini isi faktur e-faktur ini sudah sesuai dengan transaksi kita tadi sama dengan yang di faktur penjualan atau transaksi yang terjadi antara SMK Negeri 1 dengan Tuan Joko. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama kita cek adalah penyedia. Penyedia Tuan Joko, alamatnya dan nomor NPWP. Pastikan nih, kita ada sesuaikan seperti yang tampil di layar. Nah, yang kedua, instansi pemerintah atau pembeli barang kena pajaknya. Ini berarti SMK Negeri 1, isikan alamatnya cocok tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga, nomor seri. Nomor seri pastikan di atas diawali dengan 020. Kenapa? Karena itulah transaksi kepada pemungut PPN. Nah, ini isi yang pertama. Kita lihat ke bawah lagi ya. Sekarang kita lihat nama barang kena pajaknya. Nah, isinya pertama itu adalah perhatikan BKP. BKP-nya adalah ATK kan, alat tulis kantor, itu nilainya adalah 1.100.000, didapat dari 110.000 dikalikan 10 buah atau 10 kuantitas. Yang kedua kita cek harga jualnya. Harga jualnya juga 1.100.000. Ini harganya adalah belum termasuk PPN. Ya, jadi, nah kita lihat DPP-nya. DPP juga sama dengan harga jual, ya 1.100.000. Maka PPN-nya adalah 110.000. Clear ya? Kita ke bawah lagi. Kita cek lagi ke bawah. Nah, yang ke bawah kita lihat barcode atau QR code. Yang mana itu? Yang ini kita perbesar. Nah, ini dia. Barcode. Ini barcode pastikan dia adalah e-faktur sehingga nanti bisa kita scan pakai barcode atau QR code. Jadi nanti kalau kita linknya nanti pasti ke aplikasi e-faktur. Sudah oke semua. Nah, oke semua validasi, maka kita caplah di setor tanggal berapa tanggal penyetoran PPN-nya. Oke, komplit. Kemudian ya ini e-faktur ini aplikasi nanti si Tuan Joko bisa nanti masuk jadi fitur pajak masukan. Ya, ini ada di aplikasi e-faktur. Oke, selanjutnya setelah kita memvalidasi e-faktur, apa yang kita lakukan selanjutnya? Komplitlah analisis PPN yang transaksi kita kali ini di studi kasus kita. Maka setelah kita komplit di analisis PPN, kita lanjut yang kedua, analisis PPh-nya, pajak penghasilannya. Kita lihat yang pertama. Tadi kita lihat ya, yang pertama sama seperti analisis PPN, Tuan Joko udah punya NPWP dan juga dikukuhkan sebagai PKP, nomornya sama nih, kan gitu. Kemudian kita lihat lagi, apa yang kita beli? Yang kita beli ternyata berupa barang. Nah, barangnya ada dua, ada ATK tadi 10 buah, kemudian buku pelajaran juga 10 buah. Ini yang kita beli. Nah, yang kita beli ini berarti adalah objek PPh pasal berapa? Nah, umumnya kalau beli barang berarti objek PPh pasal 22. Tapi nanti dulu, jika Tuan Joko itu menunjukkan SKB, apa itu SKB? Surat keterangan bebas, maka nih ya seperti ini formatnya, kita tidak mengenakan dia PPh pasal 22. Nah, kalau dia menunjukkan SKB tadi, surat keterangan bebas tadi, ini bukan objek PPh pasal 22, tapi dia objek PPh final sesuai dengan PP 23. Maka tarif yang dikenakan adalah 0,5%.
Ingat, tapi di kasus kita kali ini asumsinya Tuan Joko tidak menunjukkan SKB. Berarti di transaksi kita kali ini NPWP kemudian dia PKP objek PPh pasal 22. Sekali lagi ya, karena tidak menunjukkan SKB ini asumsi kita. Nah, sekarang kita hitung. Berarti berapa PPh pasal 22 yang dipungut? Nah, kalau untuk menghitung berapa PPh pasal 22 dipungut, yang pertama kita harus perhatikan adalah ini dia. Ya. Objek pemungutan PPh pasal 22. Ya, jadi karena ini ada objek pemungutan PPh pasal 22, berapa total belanja kedua item barang ini ya. Nah, kita cek lagi ya. Tadi ingat ya, kita cek dulu faktur penjualan. Totalnya tadi sama seperti PPN 2.600.000. 2.600.000 berarti sudah lewat 2 juta. Sama nih PMK 231 membunyikan kalau nanti PPh pasal 2 di atas 2 juta transaksinya belum termasuk PPN, maka si instansi pemerintah memungut PPh pasal 22. Oke, berarti dipungut ya PPh pasal 22. Selanjutnya, setelah dipungut, pertanyaannya berapa yang kita pungut? Untuk mencari berapa dipungut, maka rumus untuk menghitung PPh pasal 2 DPP dikalikan 1,5%. Nah, DPP-nya berapa? Nah, DPP tadi kan 2.600.000. Tarifnya berapa? 1,5. Berarti 2.600.000 dikalikan 1,5% didapatlah 39.000. Berarti PPh yang kita pungut 39.000 rupiah. Oke, clear ya. Nah, di sini PPh pasal 2 kita lihat di layar. Oke, semua sampai ke kita lihat di tabel berikut ini. Selanjutnya, yang ketiga, berapa yang kita bayarkan ke rekanan? Yang kita bayarkan ke rekanan, nah dalam bentuk kwitansi dulu nih, kwitansi itu berapa kwitansi? Kwitansi adalah total berapa belanja di faktur penjualan tadi adalah 2.710.000. Berarti harga barang item kita beli plus PPN-nya. Nah, di sini ada gambar di layar Anda lihat ya. Itu sobat pelajar bisa lihat ada materai ya 10.000. Nah, ini kena materai atau tidak? Di sini tidak kita kenakan materai. Kenapa? Karena nilai kwitansi kita masih di bawah 5 juta. Kalau di atas 5 juta berarti kita bubuhkan materai di kwitansi ini. Nah, selanjutnya teman-teman, nilai kwitansi ingat 2.710.000. Kemudian PPN yang kita pungut ada 2 tadi. PPN 110.000. PPh pasal 2 39.000, totalnya adalah 149.000. Maka uang yang kita bayar. Nah, sekali lagi, uang yang kita bayar bukan nilai kwitansi, tapi adalah nilai kwitansi dikurangin dengan pajak. Berapa itu? Dikurangin berarti didapat angka 2.710.000 dikurangin 149.000 didapat angka ini dia. Nah, berapa angkanya? 2.561.000. Itu 3 hal yang harus kita perhatikan di analisis PPN, analisis PPh, dan berapa yang kita bayar kepada penyedia barang. Jadi kesimpulan di video pertama, perhatikan itu BKP-nya, kemudian nanti hitung ya BKP-nya sesuai. Pastikan dia menggunakan aplikasi e-faktur dan isinya juga divalidasi. Kemudian PPh-nya perhatikan kalau dia itu objek PPh pasal 22 apabila tidak menunjukkan SKB. Kalau menunjukkan SKB teman-teman berarti dia menggunakan PPh pasal final ya PP 23. Dan yang terakhir di pembayaran. Nah, perhatikan nilai kwitansi adalah nilai item barang plus PPN-nya. Tapi nilai yang dibayarkan kepada penyedia barang adalah nilai kwitansi dikurangin oleh pajak-pajak yang kita pungut. Satu lagi, materai. Kalau di bawah 5 juta tidak ada dibubuhkan materai. Sampai ke video berikutnya, nanti akan kita bahas di video berikutnya adalah bagaimana teknik penyetoran transaksi ini dan bagaimana pelaporannya. Sampai ketemu di video yang kedua.